Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Amarani dari kelas 12 Perhotelan 4 akan mempresentasikan materi hak kekayaan intelektual atau HAKI. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Adapun tujuan dari hak kekayaan intelektual adalah 1. Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta dan hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung dalamnya. 2. Mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. 3. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. 4. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan usaha kawasan di Indonesia. Selanjutnya ada dasar hak kekayaan intelektual, yaitu 1. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. 2. Dapat mengandung nilai ekonomis sehingga dianggap suatu aset komersial. Selanjutnya adalah prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. 3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Lalu, manfaat hak kekayaan intelektual yaitu 1. Memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan karya ciptanya. 2. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. 3. Memberikan keleluasaan kepada para pencipta agar karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual oleh perjanjian TRIP. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Kedua adalah merek atau brand. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Yang ketiga adalah paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 4. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dari warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. 5 adalah desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang keenam ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 7 adalah perlindungan varietas tanaman. Perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIP. Berikut adalah tabel yang menjelaskan perbedaan cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Apa sih pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi kesuksesan perusahaan di era globalisasi? Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi kesuksesan perusahaan yang sedang menjalankan bisnis baru, salah satunya untuk melindungi produk dari pembajakan. Bagaimana sih pengajuan dokumen hak kekayaan intelektual? Pengajuan dokumen hak kekayaan intelektual menganut 2 sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem first to file, artinya siapa yang lebih dahulu mendaftar atau memperoleh sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek tersebut. Pihak lain tidak diperbolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. 2. Sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah pengelolaan hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada waralaba. Waralaba berarti hak untuk menjalankan usaha atau bisnis di daerah yang telah ditentukan secara historis. Waralaba didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu produk di suatu daerah tertentu, di mana produsen memberikan latihan kepada perwakilan, penjualan dan penyediaan produk informasi dan iklan, sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk di daerah yang telah ditentukan. Yang kedua adalah kontrak lisensi. Lisensi merupakan bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan, bukan mengalihkan hak, suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.